Ini Mbah Untung menyambangi rumah seorang spiritualis di Borobudur. Beliau bernama Mbah Coro, Mbah Sucoro. Saya menyebutnya demikian ya. Dan di sampingnya putri dari Mbah Coro ya. Namanya siapa? Eri. Oh Eri. iya, Eri. Ini sering muncul juga di YouTube gitu ya. Iya. Oke, saya harus sedikit mendekati Mbah Coro ya. Sugeng sonten Mbah. Sugeng sonten Mas Untung. Mbah Untung biasanya saya disebut. Mbah Untung ya, oke. Iya. Oke. Mekaten Mbah, ini bahasa campur saja. Saya itu mengamati Mbah Coro sejak tahun 2003 bahwa ruat rawat Borobudur itu sejak tahun itu kayaknya sampai sekarang masih jalan. Ini pasti ada rahasia-rahasianya. Kalau boleh saya mengulik tentang rahasia itu, bisa menceritakan kok bisa selama ini kan banyak anggota yang ikut mendukung ruat rawat Borobudur ini. Bagaimana Mbak? Oke, jadi kita semua tahu bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia tentunya, memiliki warisan kebudayaan. Saya menyebut itu warisan kebudayaan karena mereka diwariskan oleh nenek moyang kita. Meskipun pada awalnya Borobudur itu digunakan untuk sebagai tempat ibadah. Oleh karena kita menyebut Borobudur, andai kata kita breakdown Borobudur itu ada 3 hal yang sangat penting untuk dikaji. Yang pertama, seperti tadi saya sampaikan bahwa Borobudur itu diwariskan oleh nenek moyang kita yang sebelumnya digunakan tujuannya untuk tempat ibadah. Tapi perjalanan waktu sejak tahun 1980 munculnya PT Taman Wisata Borobudur yang sebelumnya didahului oleh Taman Purbakala Nasional. Borobudur dikembangkan menjadi destinasi wisata. Oleh karena itu ada 2 hal yang berbeda, kontradiksi. Di sini adalah yang paling penting sebetulnya dari pemerintah kita. Mestinya tidak hanya pemerintah, masyarakat juga tentunya. Ada benang merah yang harus dijalankan atau dilakukan oleh semua pihak. Otomatis itu heritage, kelestarian. Borobudur ketika yang tadinya untuk tempat sembahyang, meditasi dan seterusnya. Nah, ketika dikembangkan menjadi pariwisata, otomatis banyak orang yang berkunjung di situ. Nah, dengan berbagai macam tafsir, otomatis mereka ada sisi-sisi yang mungkin merasa tidak dihormati, tidak dijaga kelestariannya, karena semakin banyak pengunjung yang di situ, otomatis ancaman kerusakan semakin betul luas. Nah, perimbangan itu menjadi penting. Oleh karena itu ruat rawat Borobudur menjadi sebuah taruhlah sebuah ruang budaya yang mencoba mengkorelasikan dua sisi yang berbeda. Gitu Mas Andro. Terus monggo silakan Mbak Untung. Berarti ruat rawat Borobudur itu terus akan dilaksanakan sampai kapanpun, sampai jenengan sekuat jenengan, begitu ya? Insya Allah akan berlanjut. Jadi ruat rawat itu menjadi bagian dari ruang komunikasi budaya. Demikian Mbah Coro baru saja menyatakan pendapatnya dari 2 kepentingan yang berbeda, mau ditarik benang merahnya agar keduanya bisa bisa ada kaitannya, tapi keduanya bisa jalan dan tidak ada yang dirugikan, begitu ya? Mestinya selaras lah. Keselarasan itu adalah sesuatu antara pemanfaatan dan
pelestarian. Betul. Di sini ada putri dari Mbah Coro. Ini ngobrol soal lain dulu. Kuliahnya di mana dulu? Sudah selesai kan? Sudah. Di UNY. Di UNY. Ya. Universitas Negeri Yogyakarta. Fakultas apa waktu itu? Fakultas Bahasa dan Seni. Wah, ini nyambung banget ini kalau dengan abahnya ya. Iya. Karena apa? Ritual itu juga bisa toh itu sebagai seni ya, seni ritual. Sejauh ini keterlibatan panjenengan apa dengan apa ruat-rawat Borobudur? Ya. Tentunya ada kontribusi apa saja, apa bisa bercerita, monggo. Ya, kalau saya sendiri dari awal karena memang membantu bapak dulu waktu di tahun 2004 sampai 2008 lah saya lulus SD itu. Karena masih bantunya baru bisa sekedar kayak tampil membaca geguritan seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu sampai kemudian SMP dan sampai sekarang saya lebih membantu di administrasinya. Maksudnya untuk surat menyurat kayak membuat undangan dan lain sebagainya untuk acara ruatan seperti itu. Nah, untuk 4 tahun atau 5 tahun terakhir setelah saya juga kuliah sampai sekarang saya lebih ada di sekolah lapangannya. Jadi saya ada sekolah lapangan itu seperti organisasi di bawah Warung Info Jagat Cilegon Prayat Panangkaran Borobudur. Dia lebih bergerak di bidang pendidikannya. Jadi harapan kami bahwa rawat Borobudur ini juga bisa memasyarakat dengan pendidikannya juga. Nah, saya lebih di situ. Sangat mulia. Terima kasih. Kembali ke Mbah Coro. Mbah Coro, saya juga dengar panjenengan punya lahan kontrak ya, lahan kontrak itu yang apa namanya ditanami sayuran. Bisa bercerita tentang itu kalau dikaitkan dengan ruat rawat kan bisa untuk apa namanya misalnya ada acara sedekahan. Ya jadi gini ya, konsep ruatan itu sebetulnya sama dengan konsepnya sedekahan gitu kan. Kalau di desa kita mengenal namanya nyadran, ada saparan dan seterusnya gitu. Nah, kita sebetulnya mendorong pada pelaku pariwisata pemanfaat Borobudur untuk sudilah kiranya yuk kita bareng-bareng ya, menjaga kelestarian Borobudur seperti hanya kita menjaga tradisi budaya adat yang ada di sekitar itu sendiri. Nah, oleh karena itu ruat-rawat Borobudur ini posisinya ya posisi yang netral sehingga ini nuansa masyarakat betul. Nah, oleh karena itu sumber pendanaan kami ya pasti berangkat dari masyarakat. Nah, di mana kita bisa urunan, bisa macam-macam lah. Kita bisa ngontrak tanah yang di desa gitu. Di situ kita tanami sayuran. Nah, setiap tahun sayuran-sayuran itu panen, kemudian selain kita bagikan ke masyarakat sekitar Borobudur, ya, kita juga untuk biaya transportasi dan untuk macam-macam lah untuk acara dana swadaya begitu ya. Dari hasil pertanian itu bisa sedekahkan gitu ya. Itu juga mungkin menarik kalau pengunjung Borobudur atau wisatawan itu juga dibagi sayuran itu. Pernah melakukan itu? Oh, itu tiap tahun. Kita begitu, sudah 8 tahun kita melakukan hal yang sama. Jadi di sisi lain juga pasti hal tersebut tidak akan lepas dari peran pemerintah ya. Karena apapun pemerintah itu sudah kewajiban. Misalkan dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan melalui Dirjen Kebudayaan. Nah, mereka membantu itu sudah sewajarnya. Ya, karena kita juga ikut melestarikan selain melestarikan tradisi budaya masyarakat, nah kita juga ikut melestarikan warisan budayanya. Betul. Saya pikir seperti orang nomor satunya Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo ya, tentunya juga konsen dengan apa yang jenengan lakukan kan? Ya, kalau itu ya seperti tadi ya itu peran pemerintah juga kan. Mas Ganjar dengan
krunya, melalui dinas pemuda dan pariwisata juga bisa membantu ini. Jadi ya otomatis karena kita sendiri sebetulnya berangkat dari pemikiran masyarakat dan peran masyarakat, ya tentunya kita tidak akan mungkin meninggalkan atau tinggal semuanya terus tergantung pada peran-peran pemerintah. Betul. Ya itu masyarakat mesti lebih berperan ya. Ya, berperan. Terus kalau kita kaitkan Borobudur dengan ini situasi pandemi COVID-19 bagaimana, Mbak? Ya, ini yang justru jadi kita benar-benar di COVID-19 ini menjadi sebuah renungan bersama ya. Jadi introspeksi barangkali ya, begitu ya. Semuanya gitu. Ya. Jadi seolah-olah seperti tadi saya ngomong bahwa ini kembali ke nol lagi karena aset-aset kita yang sebelumnya sudah tertata rapi sekian tahun itu sekarang ini agak kacau karena gara-gara COVID-19. Jadi lahan yang dikontrak pun sudah habis sekarang, sudah habis kontraknya. Dan sekarang tahun-tahun saya nggak tahu tahun besok itu kalau pasti adanya masih ada, tapi saya nggak tahu nanti besar kecilnya karena semuanya itu juga tergantung pada Sang Hyang Kuasa gitu kan. Oke, sekarang saya akan beralih kepada putrinya Mbah Coro. Sebagai anak muda, bagaimana menyikapi tentang pandemi COVID-19 ini? Kalau saya pribadi, karena memang kegiatan saya di rumah itu selain membantu di kegiatan ruat rawat Borobudur, saya juga ada kegiatan memberikan les mata pelajaran bahasa Inggris ke anak-anak yang memang les di saya. Memang memberikan pengaruh yang cukup ya pandemi COVID-19 ini. Impactnya Iya, impactnya, dampaknya terhadap kami khususnya, itu sangat memberikan dampak. Kalau menyikapi, karena memang namanya pandemi ya, kita taruhlah kita hanya bisa menjaga diri kita dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dan lain sebagainya, yang ya seperti itu saja, tidak yang ada hal khusus yang kami lakukan untuk karena adanya COVID-19 ini. Hanya saja untuk kegiatan kami di Ruat Rawat Borobudur, tentunya karena memang bersifat kegiatan untuk masyarakat, jadi selalu berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar dan luar biasa. Nah, kami mensiasatinya dengan kegiatan-kegiatan yang kami alihkan ke kegiatan secara virtual. Karena kami ada suatu kegiatan, yaitu Festival Kesenian Rakyat yang biasanya pentas langsung di panggung, menyebabkan adanya kerumunan dan lain sebagainya. Tentunya karena ada COVID-19 ini kan kita tidak bisa melanjutkan yang seperti itu, jadi kita alihkan dengan cara virtual. Itu kan artinya mengambil jalan win-win solution gitu ya. Oke, terima kasih. Kembali ke Mbah Coro, tentang pandemi COVID-19 ini, apakah pernah melakukan rawat ruat untuk masyarakat di Borobudur dan sekitarnya? Secara barangkali Anda berdoa, melakukan ritual secara khusus sendiri tanpa melibatkan beberapa orang begitu? Ya, kalau panuwunan ya, jadi kita permohonan pada Yang Kuasa itu pasti itu bisa dilakukan sendiri, ataupun kebetulan kita ada teman-teman juga yang mengalami nasib yang sama, jadi tidak ada jeleknya kalau kita bareng-bareng betul. Pertama kita kembali lagi bahwa semuanya itu kalau nonton Borobudur sebagai andeng-andenging jagat gitu. Di Borobudur itu kan anggapan masyarakat Jawa, ada yang menganggap bahwa Borobudur itu andeng-andenging jagat. Andeng-andeng itu ketika masyarakat atau yang kebetulan di situ, ini ada titiknya gitu. Ini merasakan sesuatu, pasti semuanya akan saling mengkait. Secara filosofi, secara feeling, mereka akan saling mengkait.
Nah, kita mencoba dengan ritual watu aji, ada ritual sinau moco kahanan. Ini kita mencoba itu semuanya. kan artinya dari kondisi itu ya, Ya. ada kodrat, ada irodat. Artinya Mbah Coro melakukan irodat itu iradat. Iradat Iradat bahasanya. Iradat kalau ya otomatis penurunan itu sebagai iradat, kalau itu dilakukan sebagai sebab musababnya. Kita mohon pada Yang Kuasa Allah, agar pandemi ini bisa segera berlalu. Tapi adanya COVID ini juga kita harus pintar-pintar mengambil hikmahnya kan, Mbah. Itu dijadikan apa? Kita bisa self koreksi ya. Kalau kolbu kita belum bagus ya kita harus melakukan hijrah kolbiah kan, merubah kolbu kita, pikiran-pikiran kita, tingkah laku kita, semuanya saja kan harus melakukan itu dari peristiwa adanya ini COVID itu ya, COVID-19. Ya, jadi memang berintrospeksi semuanya itu kan ngilo gitu ya. Ya, semuanya itu kan ada pada feeling kita sendiri. Kalau kita selalu dekat pada Allah, kita dekat dengan Yang Kuasa, ini insya Allah lah kita selalu diberi jalan keluar yang terbaik. Feeling kemudian ada jaga. Ini kok feelingnya Borobudur akan terkena virus gitu. Nah, kayak gitulah. Jadi menerima pandemi COVID itu secara biasa begitu ya, tidak terlalu takut tapi juga harus waspada ya. Kayaknya Mbah Coro ini juga tenang-tenang, adanya COVID-19 ini kayaknya tidak tersekam, biasa kayaknya begitu ya saya melihatnya. Saya percaya semuanya itu ada dalam genggaman Allah Ta'ala. Jadi saya yakin lah sebab musababnya, sebab akibatnya itu ada di mereka. Oke, itu dulu saja perbincangan Mbah Untung dengan Mbah Sucoro, tokoh spiritualis dari Borobudur ya. Dan dengan putrinya, saya lupa namanya. Eri. Ini putri ke berapa Pak Coro? Mbah Coro? 6. Oh, ke-6. Oke. Berapa sih putra seluruhnya? 7 orang. 7 orang ya. Dan ada yang semebar gitu, ada yang enggak, semuanya ada gitu. di lingkungan. Wah, alhamdulillah jenengan ketunggon putra-putra Anda, putri Anda di sini ya. Saya pesan untuk DRI ya. Sama orang tua harus bakti ya, tunjukkan bakti Anda gitu loh ya. Ini dari kecil dirawat juga kan oleh orang tua, ibu, bapak, itu sudah sewajibnya berbakti pada orang tua. Itu jasa orang tua itu sekalipun diganti dengan mobil mewah 20 Lamborghini atau apa itu nggak akan terbayar. Nah, nanti kalau DRI punya anak, membalas jasa orang tua itu ya pada anak-anak kita begitu ya. Jadi kelak kalau belum berkeluarga kan? Belum. Nanti kalau punya anak ya diupeni tenanan ya, di sekolah terus dikon ngaji kalau muslim ya, supaya anak-anak jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu saja perbincangan Mbah Untung dengan DRI, putri dari Mbah Coro, dan inilah figur spiritualis dari Borobudur, Mbah Coro. Selamat sore, terima kasih perbincangan sore ini Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.